ya Bu. Bila dia sepeda gitu ya. Ayo wae rutenya. Duk Capil pindah sini nih. Kita bisa masuk sini. Mana kita? Kita mau ngobrol di warung lagi nih. Karena ini recovery banget. Ini speednya pelan, jadi saya ngantuk. Berarti diskusinya harus berat ya. Belum tahu nih bahasa apa nih. Nyenggol F1 dikit loh. Dari kemarin F1 mulu, wah. F4 dong. Oh iya, F1 Mandalika ya. Sekarang kita musim hujan ya. Ini kalau ada orang lihat dari belakang, malah kayak percobaan. Pemikiran Anda, apakah netizen pemikirannya sama? Entahlah. Bisa aja. Mas, ini paling coba itu mana? Baru ketemu tanjakan. Tapi pendek nanjaknya. Tuh. Ini masih bisa ngevlog. Banyak semut ya? Dalam aja kali. Apanya yang nggak bingung? Ya garis jualan kok bingung. Yang pesen aja yang bingung ini. Alhamdulillah sampai sekarang Ibu. Nih Bu Yati. Mau backlightnya tuh biar kelihatan, tapi nggak kelihatan kitanya. Anda, nah kalau gini kelihatan. Tadi ibunya udah ngasih izin, boleh Bu? Bersih toh, tak cek sih. Bannya bersih, nggak becek. Silakan, bos kita membuka. Ya, juga habis membelah dong. Bang. Oh, ini warungnya. Saya mau buka. Kita nggak bilang gitu ya Bu. Orang ubah enak ngono. Wae Mas. Pak Ganjar. Nyata. Mriki niku enggak usah dirubah Bu, biar kayak gini. Pak Ganjar bilang gitu. Oh. 2016 ya Mas. Ya semoga dilihat ya sama Pak Ganjar, nanti Pak Ganjar biar main lagi. Oh, iya. Sarapan lagi. Ora gelem bantu iki nggo ngapike warunge. Oke. Jadi Maaf ya, Mas, gocek-gocek ya. nggak apa-apa Bu. Kita Saya mana tadi topiknya? Ayo lanjut. belum mulai. Oh, belum mulai. Sekarang opening. Oh. Jadi rencana tuh 2 part di sini. Oh, kenapa nggak 10 part? Nggak bisa. 2 part dan ini 2 konten bakal dipisah. Yang kita bahas pertama itu mengenai sprint dan endurance. Itu Oh, beda oke, banget. boleh masih ada hubungan sama olahraga. Yang kedua tadi apa tadi, motivasi dan prestasi ya? Apa Oh, tadi? motivasi prestasi untuk olahraga. Oke, boleh. Nah, jadi sebenarnya itu kan berkaitan. Tapi kita bikin 2 part aja gitu loh. Dan ada kesinambungannya dari si HR zona-zona atau HR yang ada dibahas di Strava yang minggu lalu. Oke, masih ingat, lanjut. Oke, sekarang kita bahas yang sprint dan endurance-nya dulu. Oke, sprint dan endurance. Sprint dan endurance. Oke, sprint MotoGP apa sprint F1 ini? Iya ya, ada sekarang ya. Belum saya buka nih. Halo semuanya, selamat datang di channel Alifillah. Kali ini kita bahas 2 part sekaligus, yaitu mengenai tadi yang pertama sprint dan endurance, itu bedanya apa. Terus kemudian yang kedua tadi soal motivasi dan prestasi di olahraga. Oke, lanjut. Karena waktu itu dia pernah ngirimin di chat WA nih. Saya tampilin aja ya. Set. Ada 4 poin. Itu kata dia kemarin pertanyaan, tapi nggak ada kalimat tanyanya, jadi saya komen, ini bukan pertanyaan, ini poin penting nih. Mungkin itu pernyataan. Poin lah ya gitu. Oke, sprint dan endurance. Ya memang beda sprint sama endurance itu. Ya. Sprint itu dikerjakan dalam waktu jangka yang singkat dan endurance itu jangka yang lebih panjang gitu ya. Iya, daya tahan. Terus Daya tahan. Mau debat dulu nggak? ya terus salahnya di mana di antara sprint dan endurance? Kita akan memulai dari salahnya di mana. Jadi perumusan masalah.
Coba jelasin. Masalah. Kan selama ini istilah dalam Rumusan dunia masalah dulu baru latar belakang. sprint dan olahraga lainnya, endurance di olahraga lainnya maupun sepeda atau lainnya kan juga sudah dipakai dan itu ya nggak ada masalah juga. Sudah kita menggunakan istilah itu dengan umum gitu loh. Ya basicnya ya sebenarnya. Iya. Salah nggak kalau misalnya mulai sprint dulu tapi endurance belum ada? Sprint dulu, endurance belum ada. Ah. Dalam artian apa mulai? Dalam artian kita nih baru mulai olahraga kayak contohnya mau sepeda atau lari. Iya. Tapi kita nggak tahu finishnya sampai kapan. Kita langsung asal sprint dulu, kenceng-kencengan dulu. Ya itu kembali lagi ke program training yang di hari itu dia sedang menjalankan program apa? Apakah dia hanya having fun yang penting seneng? Ataukah di situ dia ada program terstruktur? Kembali lagi kalau dia having fun yang penting seneng, itu mau dibolak-balik zonanya, mau sprint dulu di tengah, di awal, di akhir, itu suka-suka dia. Kan dia cuma buat seneng-seneng aja. Tapi kalau dia ada program ya kembali lagi ke tujuan programnya dia itu sedang fokus apa. Itu kan udah punya program. Tapi kalau misalnya orang awal nih baru-baru mulai nih, ngasal gitu ya. Ya kan ngasal dia punya tujuan atau enggak. Kalau dia nggak punya tujuan, yang penting seneng ya bebas, urusan dia berarti. Iya toh. Have fun. Evan ya berarti suka-suka dia. Dia mau sprint, wih aku lagi sepedaan ada temen ngewer, tak kejar meskipun itu baru start. Ya itu suka-suka dia memang. Tapi alhasil di tengah jalan bisa. Dia kan suka-suka dia. Tengah-tengah jalan dia mampir warung juga suka-suka dia toh. Lah iya. Kan namanya juga suka-suka, nggak ada Iya, program. bener. Salahnya di mana? Makanya aku mengangkat di awal, salahnya di mana? Ya analoginya gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah. Ya, tapi kenapa dia mengangkat topik sprint dan endurance itu diangkat itu? Nah, aku juga heran dong, yang mau dibahas bagian apanya antara sprint dan endurance gitu. Cuma Definisi. coba. Ya udah, boleh didebat loh. Oke. Cuman gini kemarin, ini saya nggak ngejudge orang, tapi ada beberapa obrolan masuk. Jadi kayak sinyal masuk orang itu nganggap sprint itu dengan jarak yang lumayan panjang. Sprint 1 kilo terakhir. Jadi istilah-istilah kayak yang bisa kita dengar sama orang-orang dekat lah sebenarnya. Itu kalau menurut saya, wah ini kayaknya keliru nih gitu loh. Masa ya sprint 1 kilo? Itu bukan sprint kalimat tepatnya. Jadi hanya pemilihan diksi ya. Diksi dalam bahasa Indonesia kan diksi, kalau pemilihan suluk kata. Jadi Pilihan kalau kata. kalimat sprint 1 menit terakhir, sprint 5 menit terakhir, itu mungkin kalimatnya bisa diubah menjadi tingkatkan power, tingkatkan pace pada sekian kilometer terakhir atau sekian menit terakhir. Berarti Jadi kan- lebih kalimatnya tingkatkan power atau tingkatkan pace, itu lebih pas daripada tingkatkan sprint. 1 kilometer atau last push kan? Iya. Kalau di lari nih sekarang orang-orang tahunya begitu. Jadi kan itu hanya masalah bahasa masyarakat yang tidak sesuai dengan bahasa ilmiah kan. Contoh misal aku orang teknik ya. Orang teknik itu kadang-kadang di bahasa otomotif, bahasa resmi sama bahasa bengkel itu beda banget, jauh banyak sekali yang beda. Di bahasa bengkel itu ada namanya betengan kopling kayak gitu. Apa itu dengan kopling? Itu kalau diterjemahkan di bahasa teknik ya bingung. Terus juga di motor listrik juga ada bahasa aneh lagi. Malah bahasa aneh itu cukup berbahaya. Karena di bahasa aneh itu juga punya sinonim yang lain. Contoh misal pulser. Padahal nama aslinya itu adalah motor brushless DC. Tapi di komunitas bengkel atau komunitas para pekerja itu dia mengatakan pulser, ada yang bilangnya kiprok. Itu kalau disinonimkan itu komponen lain yang namanya pulser juga ada. Itu kan juga kacau kadang-kadang. Itu kalau ditanyakan ke ChatGPT atau AI, bubar itu penerjemahannya pasti. Ya. Sama dengan sprint sama meningkatkan power. Itu kalau diterapkan langsung ke AI ataupun ke bahasa ilmiah, ya bubar pasti. Karena definisinya akan belok nanti. Berarti Itu kan hanya masalah diksi aja. tapi pemaknaannya beda loh. Contoh misal yang sering kita dengar lagi di komunitas kita sepeda bilang, aku pengen nyetreng kayak gitu. Nyetreng Dulu tulisannya N Z E T R E N G, nyetreng kayak gitu. Piye itu maksudnya itu? Itu dalam bahasa ilmiah itu nggak ada nyetreng kayak gitu. Strength training ada sendiri. Terus berikutnya lagi, power training ada lagi. Nyetreng itu maksudnya power atau yang apa? Itu juga kacau kadang-kadang. Terus nyikrit gitu ya. Latihan sikrit. Nyikrit dan sebagainya itu hanya masalah apa ya istilah ini normalisasi bahasa terhadap, tapi di sisi lain penormalisasi bahasa itu kadang-kadang teman kita tuh paham maksudnya apa meskipun secara istilah salah. Hanya saja jadi masalah kalau kita mungkin terapkan di dunia internasional, kita ngobrol sama orang luar negeri, Ya, kita ngobrol sama AI misalnya, kita ngobrol dengan yang ilmiah, itu akan kacau di situ. Kita ngobrol sama coach yang coachnya dari luar negeri, ya kita akan bingung nanti. pasti. Akan terjadi kayak perbedaan budaya bahasa di situ.
Loh, lagi sama coach di Indonesia aja kalau emang coachnya profesional pasti diledekin. Ini yang benar. Nyetreng dari Jalan Monjali sampai Kaliurang pakai gear berat terus. Latihan opo kuwi maksudnya nyetreng Latihan kuwi? beban. Kalau kamu bilang latihan gear berat malah langsung masuk akal, tapi kalau bilang nyetreng, strength training tuh kayaknya gak gitu-gitu juga. Strength Kalau di training itu sepeda ya. iya, macam-macam. Kalau di gym strength training itu ada sendiri, dia jumlah repetisinya berapa kali, lalu neuromuskular yang diledakkan berapa itu ada. Power training ada sendiri, hypertrophy training ada sendiri, macam-macam. Nah, sprint itu kan yang pasti kan jarak pendek ya. Neuromuskular pasti dia maksudnya. Neuromuskular, ototnya. Iya, dan dia hanya hitungan detik ya, 5 sampai 15, jarang bisa sprint Tuh. sampai di atas 30. Berarti itu kan kemarin kita udah bahas based on time ya, bukan based on sebenarnya bukan based on jarak kan. Based on reaksi tubuh. Reaksi tubuh. Dihitungnya dari waktu. Reaksi tubuh dulu. Karena tiap orang terlatih sama nggak terlatih beda. Contoh misal kita main Yuna 6 ya. Yuna 6 itu kalau orang yang nggak terlatih paling dia bisa menahan Yuna 6 di 1 menit, 1,5 menit. Normal 3 menitan. Terlatih paling 5 sampai 6 menit. Yuna 6. Jadi sekelas Pogacar, mungkin sahabat kita seperti Aiman dan kawan-kawan itu Yuna 6-nya juga nggak mungkin bisa 10 menit Yuna 6. Karena memang sudah fitrah manusia itu seperti itu. Terserah powernya berapa. Jangan kita bandingin Yuna 6 kita sama bandingin Yuna 6 mereka dalam Bentar. power yang sama. Dalam waktu 5 menit. Iya. Itu bisa dapetin 1 kilo loh sebenarnya. Ya Yuna 6 bukan sprint. Yuna 6 itu adalah anaerobic power, bukan sprint loh. Sprint itu Yuna 7. Udah bener-bener tuh Di atasnya 6 berarti. Sprint itu bener-bener di atas rata-rata kan. Bener, maka dari itu detik hitungannya. Dan itu udah dalam artian notabene tenaga dihabiskan. Oh, glikogen otot dihabiskan semua di total, dikuras habis-habisan. Oke. Bahkan untuk beberapa metode 9 Yuna atau 12 Yuna, neuromuskular itu pecah lagi. Neuromuskular 1, 2 sama 3 itu dipotong lagi. Ada neuromuskular yang benar-benar ledakan di antara ledakan. Jadi Ada nanti tingkatannya. ledakan ada ledakan lagi. Itulah kenapa di sepeda atau di olahraga sprint itu dia udah sprint gitu. Sekelas Cavendish gitu. Begitu 50 meter terakhir dia bisa sprint lagi. Jadi kayak Dua di antara kali. sprint ada sprint lagi. Itu neuromuskularnya dibagi 2. Jadi 2 Dia tingkatan pakai sama dia. 9 Yuna sampai 12 Yuna dia pakai. Paham. Dan itu biasanya dilakukan oleh para sprinter-sprinter aja sih. Sprinter. Kalau aku dari dulu nggak pernah latihan sprint, jadi aku sering kalah di lagu brutal ya wajar. Karena kalau di balapan kompres itu kayak Yuna 7 nggak pernah dipakai gitu loh. Kebanyakan kita ngumpul di 4 sama 5 yang dipakai. Nah, itu sprint sepeda. Itu ada tingkatan. Kalau di lari 100 meter sprint yang dipakai, lari 50 meter sprint yang dipakai. Usain Bolt kan Jamaika Mhm. yang masih kita kenal legendnya sampai sekarang. 100 meter ya dia. Ya, Tapi kalau di lari tuh ada nggak ya kayak ledakan berat-berat? posisinya itu loh. Jadi mungkin di awal kalah dulu, begitu tengah-tengah dia balik nyalip lagi karena Katakanlah ledakan ada. dia membagi 50 meter dan 50 meter. Iya. Jadi itu otot 2X yang dipakai. Sama seperti angkat besi itu juga kemarin di SEA Games kemarin Indonesia juga pecahkan rekor dunia di angkat besi. Itu juga ini dia menggunakan otot neuromuskular dan otot 2X yang dia pakai itu ledakannya untuk ngangkat. Itu juga sprint maksudnya. Berarti gini, kalau katakanlah sprint itu maksimal nih 300 meter. Iya. Zona 7-nya rata-rata yang dipakai para sprinter itu kurang lebih cuman 10 sampai 15 detik. Iya. 300 meteran tuh Iya. Emang, tapi powernya gila-gila 1500 watt lebih itu. wattnya. Iya, makanya ketika sprint bisa rantai putus, pranknya jempalik atau Oh, iya, memang. sampai jungkel itu. Maka Rantai wajar putus, itu terjadi, rantai putus, iya. Bang, kalau Karena gitu. powernya gede banget. Beda dengan kita main di Yuna 4, Yuna 5 yang powernya mungkin rata-rata cyclist Indonesia ya paling 250 watt sampai 350 watt. Itu rantai masih belum hancur itu. Rantai Kalau Indonesia rantai belum di layout kayak RD gitu. biasanya. RD-nya tuh letter S-nya ya. Letter S Nah, tuh itu bisa kalau ngelayok. sprint, makanya sprint itu adalah powernya kan berkali lipat daripada Yuna 4 itu powernya. Enggak juga ya, agak ngeri ya makanya. Kalau ini Emang. sprint di jalan raya. kayak tadi sprint narikin motor. Itu satu contoh sprint tuh, tapi nggak diledakin. Jadi memang untuk latihan sprint harus pertama di trainer dulu lah. Karena kalau di trainer kan harus terjadi fatal mistake itu juga. Untuk sepeda ya, tapi kalau lari aku nggak tahu mungkin di treadmill bisa atau nggak ngerti aku. Lari Bisa di sprint. settingan bisa treadmill nggak? dulu. Nah, kalau di sepeda ya di trainer dulu. Kalau di trainer kan ketika terjadi kecelakaan kan paling-paling ya ambruk dari trainer Dari gitu. tempat. Tapi kalau di jalan raya ya pastikan jalannya sepi, steril dan pastikan itu di event yang istilahnya atau di momen yang bener-bener ada yang jagain lah, yang resmi lah. Jangan brutalan liar di jalan raya umum gitu bahaya itu. Memang ya. Tapi so far bagus sih selama ini sprint. Cuman karena kita bukan sprinter, jadi kita tuh Nah, terus yang salah dari istilah sprint apa tadi? Ya, itu tadi. Endurance sprint gitu. Endurance sih nggak ada masalah sebenarnya. Endurance Itu itu kan ada daya buat tahan. bedaan aja. Endurance tuh Yuna berapa?
Kalau Endurance versi Dr. Andi Kogan yang 7 unit main ya. itu Zona 2 apa 3 main lupa. campuran. Endurance Bisa Zona 2, bisa 2 3. ada, Endurance Zona 3 adalah ada, Endurance Zona 4 juga ada. Ada. Karena Endurance itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah daya tahan. Ketahanan kita. Kita tahan nggak dalam zona 2? Kita tahan nggak dalam zona 3? Kita tahan nggak zona 4? Mau berapa jam gitu. Kalau kita dibilang, kita endurance yuk, endurance ngapa dulu? Endurance santai, endurance menengah, atau endurance tinggi? Nah, itu masih bisa Low luas. medium high ya. Iya, dia jangkauannya luas kayak gitu. Dia katakanlah kalau saya nih kayaknya endurance-nya kayak tadi ya. Katakan di HR 100 sampai 120 tuh bisa dibilang zona 2 ke zona 3 sih. Makanya saya bilang tadi ngantuk. Hormon olahraga nggak keluar ya? Nggak begitu keluar di tempatnya Ngantuk keluar, karena- tapi nggak begitu. Karena nggak ada, yang pertama nggak ada tanjak, belum Keringat ketemu belum begitu tanjakan. banjir gitu kan? Iya betul, karena suhu udaranya juga masih enak tadi. Tapi perlu Sekarang udah diketahui panas. yang kamu lakukan tadi dengan gua zona 2 seperti itu, fat burningmu bagus. Lemak itu akan dikerok dari tubuh. Jadi kita pakai bahan bakar lemak. Ada efeknya. Iya, kalau kita ingin meningkatkan jumlah mitokondria dalam otot, biar pembakaran lemak kita optimal, zona 2 harus optimal. Sebagai basic Biasanya basic. zona 2 ya. Iya. Oke, sprint. Sprint Nyangkut ke yang F1 nih. F1 juga ada sprintnya loh. Ntar kita nyalain rating dulu loh, itu nanti bingung ini habis bahas sprint lari sama sepeda kok jadi sprint F1, sprint MotoGP. Maksudnya gimana dong? Ya, sebenarnya kita tuh awalnya kemarin bingung mau nyinggung Formula One. Formula One awalnya kan ini ide saya. Mas kita bahas prediksi F1 di 2026 gimana gitu. Dia bilang di WA, emang yakin banyak yang nonton? Ya itu yang gue pikir. Ini kita jujur ya, belakangan kita buka nih. Terus dia bilang, apapun konten yang penting jadi debat kata dia. Gak ada dia nih. Yang penting jadi memang debat tuh. F1 gimana ya, di Indonesia memang belum sepopuler di luar negeri sih. Belum. Cuma ada sedikit peningkatan mas, karena ini gebrakan. Aku mau dari- debat aja deh. Kenapa sih lo dari kemarin kok selalu menginginkan konten F1 terus tuh? Emang yang menarik di F1 tuh apa sih menurutmu? Oke, Kan F1. cuma balapan mobil biasa kayak gitulah. Kadang kan Oh. bosenin, lapnya juga sampai 60-70, total balapan 2 jam lebih, kan bosenin. Dia bilang biasa. Gimana? Kerannya di mana dong? F1 itu kalau kita ya mikirnya, sebenarnya saya juga udah nonton tuh dari lama, bahkan bukan nonton, main gamenya simulator dulu ya, di PC dulu waktu itu. Agak rame. Jadi dulu 2007 F1 2007 tapi mainnya 2012 gitu loh. Nah, itu simulator dan gambarnya Michael Schumacher dan Alonso waktu itu. Oh keren itu. Sama Raikkonen juara itu juga. Seru. Nah, F1 itu menarik dan sekarang tambah menarik lagi, tambah rame. Nah, bocor suara. Di pause dulu aja. Pause dulu nanti lanjut setelah mereka. Oh iya. Ya, iklan bentar. Oke, F1 itu ngelek-lek ora iki. kayak nggak kelihatan tadi. Iya toh, geser sih. Dah. Si glove ya. Jadi, kayak tadi dari sini di tadi. Kalah. Lupa. F1 itu dia tadi tanya semenarik apa F1 ya? Yes. F1 itu Kamu baru sekarang- menjelaskan latar belakang, kamu menikmati sejak dulu. Nah, hubungannya apa dong dengan yang orang belum menikmati atau orang yang dia nggak paham F1 lalu menyenangkannya di mana gitu menikmati olahraga sport itu gitu. F1 itu balapan yang bergengsi yang pertama. Ya di luar negeri bergengsi memang. Bergengsi banget karena ini bisnis yang luar biasa. Tapi kan bergengsi buat mereka, buat kita apa untungnya? Kalau buat kita sih seru nontonnya Iya, sebenarnya. dramanya beda kayak kita nonton sepak bola ya. Kalau sepak bola itu kan hampir semua lapisan masyarakat, netizen ataupun semuanya lah itu pasti rame lah sepak bola itu paham. Orang awam pun juga sepak bola ya orang kita sidik-sidik dia bisa menikmati gitu. Tapi kalau balapan tuh gimana? Selip-selipannya juga jarang, kadang bosenin gitu. Enggak juga sih. Kalau kita, nah ini bedanya. Bocor. Mau di pause dulu nggak nih? Pause aja nih. Breaknya lumayan panjang tadi kawan. Oke, kita lanjut. Tadi yang saya ingat dia tanya seberapa penting Ya, kok kenapa mau bahas F1 gitu dari ya. video-video kemarin dia selalu bilang kita bahas F1. Kita turuti aja lah, tapi ya mau apa sih sebenarnya maunya Tapi ini apa? cuma sekilas aja ya. Ya, karena sekilas aja lah. Kemarin analisisnya bener nih, mungkin bisa jadi kurang peminat yang nonton kalau F1 kita bahas. Karena ini baru perdana banget kalau F1 tayang di channel ini gitu. Ya memang pertama tadi saya udah nyebut sekilas ya tadi. Itu balapan paling bergengsi di dunia. Formula One itu kelasnya dunia.
Ya, setuju. Organisasinya Hanya dibalik saja itu di via. Indonesia emang kurang begitu. Atau di kalangan Iya. teman-teman kita masih ya, minim. belum sepopuler lah, nggak seperti sepak bola kayak gitu misalnya. Ya karena memang sepak bola itu dunia dan udah disiarkan di berbagai macam televisi yang mudah diakses, meskipun jam tayangnya nih kadang agak wah gitu kan. Lo direwangin bergadang juga oke loh. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya kan. Ya itu kan Liga Champions kemarin juga seru loh. memang sepak bola itu dari zaman dulu sih. Itu olahraga yang paling seru juga, olahraga bergu. Terus dikatakin go gitu ya. Kalau nonton itu dikatakin go. Nah, kalau Evan berarti cerdas gitu atau gimana? Enggak tahu juga. Karena makanya kan F1 itu Serunya serunya, di mana? ini kan balapan. Dan saya mikirnya kiblatnya balapan, semua balapan yang ada di dunia sekarang itu Formula One. Oh gitu. Kirain kiblatnya balapan di channel YouTube-nya Pak Aris itu. Oh, Mas Aris. Saya udah lama nggak masuk channelnya. Tapi Ya, lain Pak kali Aris kita ya. bantu ngevlog kayak gitu. Nah, Nah, itu kan juga balapan itu. Bedanya ya apa sama liputan kalau Pak Rip. Jadi F1 itu emang pertama bergengsi, seru nih buat ditonton. Pembalapnya masih muda-muda sekarang kan. Jadi Ya semua atlet juga muda-muda lah, under ya, 30, under 35 ada yang lah. rookie, ada yang seniornya atau mungkin elitnya ya kalau di dunia sepeda atau lari gitu. Jadi kayak MotoGP pun juga yang muda-muda nih sekarang kan. Tapi pembalap veterannya pun juga masih ada dan Iya. mereka masih satu kategori gitu kan, satu kelas dan Iya. tarung bareng gitu dengan beda tim. Jadi kita masih bisa menikmati si yang dulunya bisa dibilang legend nih balapan gitu kan. Mungkin bisa jadi panutan buat yang muda-muda nih, Rocky-nya kayak gimana. Nah, terus serunya ya sekarang misalnya ada Alonso gitu. Ada Alonso, ada Paling tua kan Alonso, Lewis ya. Hamilton yang Hamilton tua. dia, Terus ini Valtteri Bottas masuk lagi Oke. di Cadillac F1 team sama siapa tuh? Pembalap veterannya gitu kan. Tim Nah, baru serunya di Tuh seru buat ditonton. kan balapannya minim, beda sama balapan sepeda gitu yang Muhammad Nur Alif melakukan breakaway kencang diikuti Mas Bogi. Nah, misalnya kayak gitu. Karena serunya itu ketolong sama ini nih yang saya tangkap. Apa? Kita kalau ngidolain satu driver atau satu tim di F1 itu, ini bakal jadi Kalau kita jadi ngidolain, kayak candu kalau- gitu loh. Kalau misalnya kita nggak ngidolain atau kita hanya penonton netral kayak gitu lah kan jadi kayak kita nggak kenal itu pembalapnya siapa, terus yang kita mau tonton menangnya siapa kan jadi bingung dong. Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau juga. sepak bola kan bisa kita nonton Iya. Liga Indonesia, kadang-kadang aku nonton BRI Super League itu kan juga aku nggak dukung siapa aja. Cuman kalau lihat permainan mereka bagus kan ya emang sepak bola itu seru gitu ditonton. Tapi kan kalau udah sampai candu, sampai udah belain tim ini terus wah kalah timnya, frustasi gitu kan ada juga tuh. Ya ngapain juga frustasi. Aku juga sering membela timnas Indonesia. Oh. Aku juga kemarin di ronde 4 timnas Indonesia banyak kalah dan kita gagal masuk Piala Dunia ya emang kecewa. Tapi kan ya ngapain juga frustasi juga gitu. Nggak Karena kan juga segila itu. aku punya punya peran apa dalam bantu timnas gitu. Jadi ya yang bisa berperan kan juga ya para federasi dan juga para supporter yang dekat federasi lah. Aku kan cuma penonton netral, hanya netizen biasa. Pengamat ya netral. Ya, sebenarnya sama awalnya waktu itu F1 Jadi itu saya frustasi netral. pun juga buat apa Buat apa? frustasi? Ibaratnya, kita sekedar nyimak nih, seru ya. Memang awalnya saya juga iya, kok semakin lama menarik ya. Jadi, lama-lama pengen nih kayak kolektor gitu kan, kolektor kalau kecil-kecilnya Hot Wheel gitu kan. Lah, Ada simulatornya juga sekarang. Kecilannya dari formula adalah go-kart gitu. Kalau misalnya kita mau nyoba secara langsung nih. Tapi kalau secara nonton, kalau nontonnya itu balapan yang bergengsi F1, kiblatnya ke sana gitu. Nah, kejawab belum kira-kira serunya dia. Kok nggak paham ya? Serunya itu tadi. Itu versi saya sebenarnya. Oh gitu ya. Kirain serunya karena strategi apanya gitu. Ya, itu juga ngeliputi di dalam situ strategi dari timnya kan. Sekarang kita Ada balik pit ke stop. sepeda. Kalau nonton Tour de France kan juga balapan. Itu seru. Kita suka nonton balapan sepeda. Nah, dengan F1 bedanya apa? Atau mungkin ada persamaannya lah, persamaan serunya. Nah, sebenarnya kalau misalnya jadwalnya sama-sama nih, bentrok nih, katakanlah bulan Juli gitu. Wah, ada Tour de France misalnya. Kan itu Grand Tour 21 hari. F1 kan per berapa minggu biasanya kan jadwalnya. Mestinya milih-milih nih. Tapi kalau jamnya cocok, F1 dulu tayang. Oke, nonton. Terus Tour de France nonton juga. Dua-duanya seru. Karena olahraga sepeda itu kan emang Persamaannya kita apa? Kan karena balap sepeda itu kan 4 jam yang selesai. Dimana juga minim 4 terjadi jam, 5 salip-salipan. jam gitu. Jarang terjadi duel-duel attack kayak gitu. Sama seperti Evan juga yang selip-selipannya juga jarang gitu lah. Terus persamaan serunya di mana? juga tetap
tetap ada side by side, overtake dan sebagainya. Nah ini kan fitur-fitur yang sebelumnya di F1 kan dihilangin di tahun ini. Jadi kayak, oh kayaknya ada perubahan nih regulasi gitu. Gitu. Mungkin dari pembalap itu tadi sih sebenarnya. Nah sebenarnya yang mau kita bahas itu mengenai tadi yang part satunya masih di sprint sama endurance. Itu kan semua balapan kan ada tuh di situ. Saya juga masih baru tahu tadi sebenarnya. Ya memang ada udah waktu disorot-sorot F1 sprint, F1 race gitu. F1 sprint ini mulainya kapan gitu loh. Dia yang lebih tahu tadi, makanya pas waktu goes, oh F1 sprint itu belum lama. Coba sambil di searching. Oke, saya searching dulu. Kalau nggak salah 2021 apa ya? Ya. Dan itu memang iya. Cuman satu lap terakhir sebelum yang diambil poinnya. Sistemnya. Apaan sih kok sampai situ toh? F1 sprint itu mulai ada tahun 2021. 21. Berarti pas pandemi ya. F1 sprint itu dilaksanakan hanya di sirkuit-sirkuit tertentu. Tidak semua sirkuit ada sprintnya. Beda sama MotoGP. MotoGP itu kan semua sirkuit ada sprint race-nya di hari Sabtu. Lalu di hari Minggu itu adalah main race. Sementara kalau di F1 itu hanya di sirkuit-sirkuit tertentu. Sirkuit tertentu ada sprintnya, di sirkuit lainnya itu tidak ada main race-nya. Tidak ada sprint, hanya ada main race aja. Dimana untuk sprint itu kalau dulu di 2021 itu seru. Kualifikasi itu adalah untuk menentukan starting grid ketika sprint. Ketika sprint nanti hasil finishnya itu adalah sebagai urutannya besok hari Minggu di main race. Akumulasi poinnya gitu. Bukan akumulasi, finish urutannya. Maka dari itu Hamilton itu waktu di Interlagos Brasil itu dia kan sprint startnya belakang sendiri kan, tapi dia maju sampai finish nomor 6 ya kalau nggak salah atau nomor 5, sehingga di main race dia startnya dari depan dari nomor 6. Nah enak di situ, tapi yang apes. Mekanismenya F1 sprint itu gimana sih? Satu lap doang atau gimana? F1 sprint itu hanya tidak ada pit stop, dia sekitar 18 lap, 20 lap tergantung. Oh, jadi ya apa-apa. Jadi dia hanya sepertiga balapan. Sepertiga balapan dari main race. Katakanlah kalau main race jam ya. Main race itu adalah 60 lap, nah sepertiganya berarti sekitar 18-20. Iya, dan itu biasanya tanpa pit stop. Kalau ada pit stop ya udah dia ketinggalan karena pesaing lainnya kan nggak pit stop semua. Bannya pun juga soft semua biasanya. Gitu. Langsung main. Jadi dan itu beda dari nih. Sabtu. Ini sprintnya beda nih yang dimaksudnya. F1 sprint itu ternyata sepertiganya dari main race. Jadi sepertiganya dari balapan. Dia penggemar F1 tuh patron kayak gitu nggak dong? Belum tahu kan, makanya belum kok ada F1 sprint ya gitu. Jadi cuman lap kalau aturan aja gitu. Aturan kualifikasi Q1, Q2, Q3 gimana dong? Nah, aku belum. Emang ada rule maksudnya belum sampai mantau banget. Itu juga di kompetisi mobil listrik Indonesia sebenarnya kualifikasi Q1, Q2, Q3 mau diterapin gitu ke kompetisi mobil listrik Indonesia. Kita juga pernah diskusi sama panitia tapi dibilangin lah kan kita kan ini bukan di bawah FIA sehingga kita suka-suka kita. Ya sudahlah. FIA punya regulasi sendiri. Memang ya. Tapi memang regulasinya FIA selaku balap internasional memang bagus sih. Jadi kalau buat balapan dengan regulasi ngacu di mereka memang minim cacat sih, minim celah gitu, dan itu cukup bagus. Kalau sekarang di event sprint itu kualifikasi untuk sprint sudah beda sama kualifikasi untuk main race. Kualifikasi untuk main race untuk Q1, Q2, Q3 ya sama Q1, Q2, Q3 untuk main race. Sementara untuk kualifikasi yang sprint itu namanya SQ, short out qualification, itu lebih seru lagi, diperpendek waktunya. Berarti kualifikasi Q1, Q2 itu FP kan, soalnya ada free practice. Free practice beda lagi, itu di hari Jumatnya. Oh iya, Q-nya di Sabtunya. Main race-nya Minggu biasanya. Main race-nya Minggu. Jadi Sabtu itu ada kualifikasi ada sendiri, sprint ada sendiri di hari Sabtu. Wah, jadi memang padat. Itu tujuannya untuk tuh emang benar-benar capek ya. Ya memang dari hari Kamisnya jumpa pers loh. Pers jumpa dulu pers biasanya. sama jumpa fans kayak gitu dari Kamisnya. Lalu Jumatnya itu udah mulai free practice 1, free practice 2. Terus nanti Sabtunya itu juga nanti akan free practice 3 atau 4. Kalau MotoGP ya, kalau MotoGP sampai FP3, FP4 kalau MotoGP. Kalau F1 FP3. Free practice 3 mungkin kalau 3 atau 2 kalau F1 kayak gitu. Kalau di standingnya itu. Terus barulah ya tujuannya ini supaya penonton yang datang langsung ke sirkuit, yang dia udah dari lintas negara atau lintas kota itu datang itu sekali beli tiket untuk nonton 3 hari 4 hari mereka dapat hiburan. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mereka dapat hiburan semua. Dan itu biasanya ketika tidak ada balapan di sore harinya atau malam harinya di sirkuit itu ada panggung konser, bazar, tempat oleh-oleh dan mungkin juga banyak sekali inilah ya hiburan-hiburan lainnya lah. Jadi kayak untuk wisatawan tuh cocok lah bermalam di sekitar sirkuit. Ibaratnya tarifnya juga nggak main-main, tarif tiketnya mahal banget kayak di Mandalika itu, Mandalika, ada hotel Deluxe-nya loh. Deluxe Hotel itu di mana di jalur pit stop paling exit-nya itu di situ ada kayak hotel yang
ibaratnya kalau mau 4 hari bermalam di sana Iya, itu ya Pullman ya? punya Kalau nggak Pullman apa tuh? Novotel, Pullman. Enggak, Ya. itu yang Mandalika. Yang kalau F1 ya kita nontonnya paling deket Singapura soalnya. Formula 4 ya Mandalika juga sih sebenarnya, tapi belum digelar nih. Maksudnya belum digelar secara show gitu loh. ya itu paling deket sprint di Singapura. F1, endurance di F1, sprint di F1 yang memang ini sih istilah yang berbeda dari sprint Oh, yang iya? di neuromuscular power kayak gitu. Jadi kalau dikatakan sprintnya mereka 15 detik ya lama, sprint mereka ya 20 menit lebih. Di MotoGP itu sprint ya Lebih lama. mas, satu lap itu Satu lap 4 menit kilo. 20 4 kilo itu jaraknya. Ya, tapi Paling itu panjang ya mungkin kayak sirkuit Silverstone Inggris itu 5 kilo Oh, 6 panjang. itu panjang banget. Kalau paling Imola pendek, tuh Imola standar Imola. paling pendek itu ya Sepang itu termasuk panjang itu 1 menit. Monaco itu 48. pendeknya? 1 menit 10 ya, 1 menit 1 menit 15. ya, pokoknya di bawah 2 menit lah. Monaco itu Lando Norris bisa 1 menit 10 itu. Padahal Yang dulu zamannya panjang Schumacher, itu Singapura. Panjang Singapura. Singapura panjang. Singapura tuh sampai 2 menit apa ya? Nggak nyampe deh. Kurang lebih hampir kayak Azerbaijan Baku. Perbaikan baku, ada stupid corner namanya. Itu kan soalnya sirkuit jalan raya soalnya di custom. Nah, itu tuh. Astaga, baru tahu saya F1 sprint gitu ya. Sprintnya Katanya- juga endurance soalnya di situ. Katanya penggemarnya F1 banyak Enggak, regulasi. jadi gini, regulasi saya dong. F1 itu memang dulu ya bilang, tapi kan vakum mas, sempet udah pengen, maksudnya dulu kan goes aja gitu. Enggak, mantap ya. Jadi yang seru Sudah dari sih, F1 Mas, itu gitu aja. memang sih salip-salipannya beda dengan kita nonton olahraga balapan yang lain. Dimana F1 itu kadang nyalipnya ketika strategi pit stop, kadang kita Nah. nggak tahu dia itu tiba-tiba di depan, padahal dia startnya di belakang, karena insiden safety car, karena insiden apa, tiba-tiba kok di depan ya, kapan ini majunya? Nah, Ya. itu kadang-kadang hal-hal tak terduga kayak gitu pasti ada tim ahli strategi yang mengatur di belakangnya, itu ya cukup seru. Dari timnya berikutnya, sendiri, tim gitu. kan juga ini keharmonisan antara driver memberikan masukan kepada tim mekanik. Itu kadang tim prinsipal itu ya dia bagaimana mekanika teknik itu menerapkan teknologi pada mobilnya itu sesuai dengan kemauan driver supaya nanti improvement mobilnya itu juga, karena peran mobil itu besar banget. Ya alatnya penting lah ya kalau. Berarti kalau di sepeda kan alat ya. Oh, Kemampuannya dia itu. lebih ini bener-bener katakanlah panjang jempol aja beda dikit itu nanti desain kemudinya pun juga dibikin beda, atau sedikit mobil. beda. Walaupun nggak nyalain aturan regulasi di VIA gitu. Pembalap Serunya F1 ya itu memang. Oh iya, masih banyak pada Strategi. bertanya-tanya nggak? Aku pernah ngobrol di MotoGP sama Evan, ke temanku bilang, kita kan ngomongin olahraga gitu. Mereka itu gini loh, capek banget loh mereka, loh detak jantung mereka segitu. Loh emang iya? Ada temanku tuh bilang, Mas, mereka kayak gitu tuh olahraga tuh, kan nggak capek mereka cuma naik mobil sama motor. Nah, Coba jadi- jelasin dong. Oke.